Nah, kali ini kita bersama AAF ya. Kita ngobrol lagi sama AAF tentang pengalaman kehidupan AAF dan pengalaman mistiknya, pengalaman kegaibannya. Karena kembali setiap praktisi pengalamannya berbeda-beda, nggak sama ya. Ada yang A, B, C, D seperti tadi. Nah, kita ingin tahu nih dari AAF pengalaman apa, dan tapi kita jangan langsung ke situ ya. Kita ingin tahu dulu kisah kehidupan AAF nih. Kenapa kok tiba-tiba menyukai hal seperti ini? Awal mulanya kenapa tuh AAF? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kamu dan rekan-rekan. Kalau masalah asal mula ya Kang ya. Kalau dibilang kapan dan itu saya nggak tahu. Soalnya dari kecil Kang ya. Ya mungkin ada ininya, soalnya ibu juga katanya bisa ya gitu kan. Iya. Ya terus berjalan aja lah gitu. Tapi dibiasain aja, dan kata ibu saya dulu waktu saya bayi gitu ya. Katanya satu rumah sama bangsa gitulah jin, tapi alhamdulillah jin muslim kan gitu. Ya sampai sekarang juga katanya masih ikut di rumah yang baru gitu. Ya dari kata ibu gitu-gitu ya sering saya melihat kayak gitu, sempet sakit ya. Dari waktu kecil itu? Kalau sakit itu udah dewasa kan? Oh, udah dewasa. Ya. Waktu mulai melihat? Waktu kecil, waktu umur berapa ya? 4 tahunan lah. 4 tahun lebih kayaknya gitu. Pas saya sering melihat itu kerja di daerah Subang ya. Sering melihat, kita kan ngontrak ya. Suka melihat penampakan lah apa gitu. Kadang yang punya rumah itu tahu. Nah dari situ saya sakit. Capek mungkin ya. Ketemu kayak gitu, terus diobatin sama saudara dari bapak. Katanya harus kawin syahadat katanya. Tapi saya nggak tahu apa itu artinya, tapi saya menolak ya. Nah, terus saya diobatin sama saudara dari ibu. Alhamdulillah Wa ya. Wa itu keluaran pesantren lah gitu, pondokannya. Ya kata Wa, janganlah takut gitu. Udah biarin aja, mungkin itu ntar juga bermanfaat gitu. Setelah dari itu saya ketemu sama teman. Ketemu sama teman sambil kita bareng-bareng belajar gitu kan ya. Belajar dulu mah suka narik pusaka. Oh iya. Iya dulu mah gitu. Tahun 2013 ya. Terus berjalan ya alhamdulillah ada lah gitu ya pusaka-pusaka dan batu-batu, dan sampai sekarang juga Kang ya. Walaupun sekarang udah enggak suka, tapi suka ada yang datang. Tapi saya nggak pernah diambil apa itu wujud ataupun nggak, pokoknya kalau setiap tawasul kalau malam Jumat ya suka ada gitu. Kadang ketemu gitu ya. Kadang suruh ambil gitu ya. Oh ya. Waktu di Kuningan juga kan kata saya kan itu kan banyaknya siluman ular ya. Pernah siluman itu memberi warna batunya itu biru, suruh ambil. Masih tapi ada? Oh belum diambil? Belum, tapi saya menolak, saya nggak suka gitu kan. Nggak suka gitu. Setelah itu ya saya tuh bosan, soalnya bosannya gimana? Kadang ada benturan terus deh kan. Benturan negatif ke saya, kadang muntah gitu ya. Pernah muntah darah gitu. Sekali lah itu ya muntah darah. Terus ketemu sama ya? Kalau bisa dibilang guru lah. Ya. Namanya sebutin nggak? Nggak usah. Alhamdulillah sama guru ini saya diijazahkan, boleh ini sebutin? Boleh. Diijazahkan ilmu Al-Fatihah. Dari ilmu itu alhamdulillah manfaatnya kan. Ya intinya untuk pengobatan ya.
Dan waktu saya terus di istiqomahin, banyak yang datang juga. Tapi yang datangnya itu pakai udang-udang semua, tapi nggak tahu lah itu apa gitu kan. Dan kebanyakannya itu disuruh ke daerah Pakidulan kan. Ya di sana tuh kadang itu pesantren kan, pesantren ya. Tapi si yang punya pesantren itu berubahnya jadi harimau, gitu. Secara batin itu? Itu di mimpi kan. Oh, tapi mimpi, subuh ya? Itu biasanya subuh. Terus saya dikasih di mimpi juga ya, waktu subuh lagi itu dikasih apa namanya semar putih kan, dari daerah Cirebon. Dikasihin ke tangan, terus dimasukin ke dada kiri. Begitu ya, banyak kejadian-kejadian aneh lah dari saya mengamalkan ilmu Al-Fatihah. Gitu. Tapi alhamdulillah manfaatnya untuk pengobatan itu nyata. Alhamdulillah. Ya. Amin. Jadi sekarang ikut membantu orang juga. Ya. Alhamdulillah, berpartisipasi ya. Alhamdulillah semakin banyak semakin bagus. Karena apa? Masyarakat itu sangat banyak yang membutuhkan. Jadi harus belajar dan belajar. Jadilah manusia yang bermanfaat di daerah masing-masing ya, di tempat masing-masing. Harus bermanfaat. Jadi manusia kalau nggak manfaat ya nggak apa-apa sih, cuman gimana ya ya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa, silahkan aja sih, hak masing-masing ya. Mau manfaat mau enggak ya silahkan aja gitu, punya jalan hidup masing-masing. Tapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih indahnya adalah bermanfaat untuk sesama gitu. Jadi ternyata secara batinnya ya. Nah tadi ada yang mau tanyakan tuh, yang narik pusaka tuh siapa dulu? Saya pernah. Oh, narik pusaka. Iya. Sering dapat apa aja tuh? Saya tuh yang paling banyak itu batu. Batu aja. Iya, batu kecil-kecil. Belajar nariknya di mana dulu? Dari teman. Oh, dari teman. Ya suka main ke rumah gitu kan, sama-sama belajar pelajari. Ya. Ikut bareng, dia juga pengobatan. Ya. Tapi dia itu pengobatannya ada ininya gitu, narik kan suka sihir gitu. Narik santet, sihir gitu. Iya. Tarik pusaka. Itu nggak apa-apa, itu juga sebuah keilmuan. Kalau dipakai untuk kebaikan, insya Allah baik. Jika dipakai untuk kejahatan ya pasti jahat. Iya. Gitu. Tinggal kita menempatkan memakainya aja. Iya. Gitu. Tarik pusaka, ilmu sihir, santet. Biasanya tuh kalau ada santet yang dikirimin paku, jarum ya, itu mengerikan tuh. Iya. Tapi bisa diambil biasanya sama beliau itu. Nah itu nggak apa-apa, itu manfaat juga loh. Gitu. Ada manfaatnya, ada faedahnya gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Nanti suatu saat kita sama Aep nih suruh narik pusaka ya. Ini banyak yang minta narik pusaka nih. Nanti Aep praktekin kapan-kapan gitu. Dan ilmu itu nggak apa-apa, Aep, nggak apa-apa. Bukan kita benci ya. Kenapa kita nggak pernah menarik pusaka? Bukan kita benci. Sebetulnya nggak apa-apa. Kita juga terkadang mengajarkan. Terkadang kita juga mengajarkan ke saudara-saudara. Kalau mau pakai ya silahkan. Yang terpenting adalah memakainya betul-betul pada tempatnya. Dipakainya untuk apa nih? Gitu. Dipakainya kalau untuk kebaikan, ya mungkin dengan cara seperti itu ada hikmah. Gitu. Karena semua orang tuh pemikirannya nggak sama, berbeda. Ada yang pemikirannya di dunia pusaka ada. Berarti ya cocok dengan ilmu yang itu, ya silahkan. Gitu. Kalau orang yang nggak suka dengan pusaka, ya berarti jangan pakai ilmu itu. Iya, karena akan bertentangan gitu. Tapi kalau orang yang menggandrungi benda-benda pusaka, nggak apa-apa. Pakai cara itu untuk syiar. Bahwa kita juga bisa gitu. Ya, nggak apa-apa. Intinya jangan disalahgunakan ilmu apapun. Gitu. Saya nggak menyalahkan, saya juga respect, silahkan. Gitu. Sewaktu-waktu memang harus ada seperti itu. Karena kehidupan tuh nggak sama, dan setiap harinya tuh berbeda gitu. Terkadang kita menemui situasi dan kondisi, wah ini harus ada pembuktian nih narik pusaka. Terkadang kebentur itu terkadang, jadi nggak apa-apa, pakai aja. Keris-keris pernah dapat?
Kalau keris belum, cuma teman doang, terus sama tombak. Ya mungkin zaman empu ya, yang masih pakai tangan gitu ya. Sekarang masih ada? Ada di Pak itu Oing. Kalau yang ngambil aja, yang bukan yang ngambil, yang datang tarik sendiri gitu. Kalau yang datang sendiri itu, kata saya kan tadi, apa itu udah dohir ya, apa belum ya waktu kita tawasul ya, kayak ada di depan rumah gitu. Kemarin juga, malam Jumat kemarin juga, liatin keris gitu. Tapi ya tadi saya bilang, sekarang saya nggak suka kan, gitu. Nggak apa-apa. Suka juga nggak apa-apa. Iya, nggak suka gitu kan beneran. Ya mungkin sekarang mah kita ininya ke pengobatan ibadah gitu. Ya. Bahkan sampai sekarang juga nggak tahu siapa ya Kang ya, kadang suka ada yang membisikin gitu kan, bisikan ya dari mungkin ilmu itu ya, ilmu Al-Fatihah. Kadang kita ke pasien, si ininya suka bilang tuh, ini penyakitnya ini gitu. Kadang ada gitu kan gitu. Saya juga nggak tahu itu siapa gitu. Ya mungkin akan tahu lah. Ya, itu namanya pengawal gaib itu atau hodam. Hodam itu biasanya bisa diolah dengan diri kita karena kita mempelajari ilmu-ilmu aurad gitu, wiridan atau zikir. Ya, kalau bisa juga dari keturunan. Nah, kalau Aib kan tadi udah jelas ada keturunan ya. Meskipun kita belajar sedikit, insya Allah pemahamannya banyak dan kemampuannya lebih banyak gitu. Karena dari turunan itu juga kuat gitu ya, ada pengaruh gitu. Nah, terus ya udah, itu intinya hodam bisa dari turunan atau dari amalan hasil olahan. Nanti apa yang Aib ucapkan itu memang ada yang membimbing. Iya, benar. Gitu. Tapi alangkah lebih baiknya jangan diucapkan dulu ke orang banyak sampai kita betul-betul memahami hakikatnya. Seperti apa gitu. Dan kalau Aib dulu sangat menyukai tarik pusaka, gitu, tarik harta karun, santet. Itu wajar Aib. Orang biasanya yang baru masuk ke dunia kegaiban, itu yang dicari itu nggak semuanya sih ya. Biasanya banyak yang terpicu, yang terpacu dengan dunia hal seperti itu. Karena ketika kita bisa mewujudkan sesuatu itu sudah serasa hebat. Ya, ada perasaan wah hebat, ada perasaan ingin dilihat orang supaya hebat. Itu wajar. Itu nggak apa-apa. Kenapa saya bilang wajar? Karena manusia itu punya titik hawa nafsu yang berbeda. Ada yang bernafsu saya ingin dilihat lebih hebat dari yang lain. Ada yang saya ingin dilihat lebih sakti dari yang lain. Itu wajar manusiawi. Nah, sekarang Aib sudah lebih dewasa. Sekarang malah nggak suka, lebih menyukai yang bermanfaat. Ya itu juga manfaat sih, sama aja. Itu juga manfaat sama aja. Cuman kedewasaannya berbeda. Kalau manfaat semuanya manfaat, tetapi kedewasaan yang membedakan. Karena di dunia seperti ini tidak ada lagi rasa ingin saya yang paling hebat. Tidak ada lagi rasa saya yang paling sakti. Gitu. Jadi rasa itu mulai hilang ketika kita sudah mengabdi untuk pengobatan. Karena dunia pengobatan susah ditebak dan sulit ditebak. Matematikanya sangat luar biasa. Karena bukan sugesti. Ilmu gaib itu bukan sugesti. Kalau bisa disugesti, ya bukan ilmu gaib namanya. Ya ilmu sugesti, ilmu hipnotis. Gitu. Kalau bisa disugesti ya Aib sugesti aja kehidupan Aib dulu. Jangan orang lain dulu. Sugesti dulu kehidupan kita, baru orang lain. Gitu. Ya, betul nggak Aib? Betul. Nah, buktinya terkadang kehidupan kita saja sulit dikendalikan. Benar. Gitu. Ada cobaan ini, liar. Aduh, galau aku. Nah, selama aku masih galau, jadi jangan bicara ilmu gaib itu sugesti, ya. Ilmu gaib itu jauh dari kata sugesti. Gitu. Kalau udah masuk dunia gaib, nggak ada kata galau. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Kalau sudah bicara ilmu gaib, larinya ke situ, ya. Gitu. Terus ada pengalaman yang sangat mendebarkan nggak? Apa tuh? Barangkali ada.
Kalau masalah pengalaman yang itu sih, yang mana ya menurut pikirannya? Adalah gitu kan. Kebanyakannya itu dari pemasangan susuk kan. Gimana tuh? Iya, bahkan itu saudara saya sendiri, Mamang ya Kang ya. Dia itu dulunya kata Mamang itu dipasang Arjuna Telon. Oh iya, Arjuna Telon. Katanya gitu. Nah, dari ya bilang itu terus Mamang tuh sakit, ya sakitnya tuh perutnya besar. Oh, astagfirullah. Ya, sampai itu menderitanya kalau tidak salah 7 bulan lebih Kang. Sampai almarhum. Nah, sebelum dia mati, ya mungkin si Hodam itunya Kang ya. Iya. Itu bilang, "Saya udah capek." Si isi itunya mungkin. Dia nunjukin, "Saya tempatnya di sini." Ya saya bilang ke Mamang itu, ya sama Mamang sendiri sih diambilnya. Setelah itu mungkin selang berapa menit, alhamdulillah Meninggal. iya. Itu kasihan tuh, penderitaan dari 7 bulan lebih itu kan. Iya. Nggak bisa gerak, perutnya besar lah gitu, badan tuh udah apalah gitu. Kasihan kalau lihat jasad kayak gitu kan ya. Itu pengalaman yang membekas di hati ya. Ya pengalaman lagi tuh ya mertua saya sendiri sih, katanya itu kena santet ya. Itu 1,5 tahun ya. Ya saya itu ya saya masih belajar ya Kang ya gitu kan. Ya saya dibantu sama saudara dari istri gitu. Alhamdulillah sekarang sembuh, dan itu setiap malamnya itu udah ada waktunya Kang, jam segini itu datang. Itu ular terus yang datang. Pengalaman yang itu, terus yang paling banyaknya itu sih pengalaman sama yang suka narik-narik Kang, waktu penarikan barang itu terus sambil pengobatan sih. Gitu. Tapi kalau masa itu maaf Kang, saya nggak bisa diceritain ya. Iya. Itu nggak apa-apa, yang penting yang lebih manfaat aja. Iya. Pilih aja lah. Iya. Yang lebih dewasa, yang lebih mengarah kepada kebaikan. Itu aja kita pilih. Makasih banyak Kak Aep ya sudah hadir dan berbagi pengalaman. Nah, Aep dengan pengalaman kehidupan Aep, silahkan berbagi ke saudara kita. Ada pesan-pesan barangkali gitu. Ya pengalaman mungkin tadi udah tahu semua ya. Di hasil dari ini alhamdulillah ya, saya intinya ketemu sama Kang ya, dilihat di YouTube gini-gini, terus sama Pak Kiki kesini, alhamdulillah saya dapat pembelajaran Kang ya. Ya saya ingin belajar sih di sini Kang. Oh iya, mangga. Mudah-mudahan diterimalah. Insya Allah mangga, belajar bersama. Iya, ya mungkin itu aja Kang. Ya udah, kita belajar semuanya ya. Iya. Intinya jangan pernah putus belajar. Iya. Karena ilmu itu banyak gitu. Kenapa ilmu banyak? Buktinya di satu aliran apa ya? Satu khasanah, bukan aliran, maaf. Di satu khasanah ilmu gaib, saja banyak perdebatan, banyak perbedaan, banyak pendapat, banyak pandangan, banyak ide, dan banyak juga terobosan-terobosan baru untuk saat ini. Itu tandanya apa? Itu tandanya ilmu itu tidak akan ada habisnya dibandingkan dengan usia kita manusia ini. Kalau usia kita manusia insya Allah pasti habis gitu ya. Tapi usia ilmu itu nggak habis saudara ya. Usia ilmu itu nggak habis. Sampai kita meninggal belum tentu semua ilmu kita masukkan ke akal kita. Belum tentu ketampung semua. Jadi kalau usia itu pasti habis, tapi kalau ilmu tidak habis dan tidak akan menghabiskan. Gitu. Ilmu itu tidak akan menghabiskan dan tidak akan habis. Gitu. Jadi terus semangat belajar. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang bermanfaat di lingkungan masing-masing. Amin. Amin. Nah, itu aja. Terima kasih. Kita tutup dulu. Ini ceritanya talk show.
tapi talkshow-nya darurat. Nggak apa-apa ya, yang penting kita bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi ilmu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.